Tampak dari Google Map, kerusakan benar-benar terjadi di sekitaran Pulau Raja Ampat. Coba kita lihat bagaimana sikap pemerintah. Mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 iup di Raja Ampat. Di sini sikap pemerintah hanya mencabut izin 4 perusahaan dari 5 perusahaan tambang. 1 perusahaan tidak dicabut izinnya, alias dibiarkan boleh beroperasi menambang. Padahal bentuk pulau itu tidak seindah dulu. Ini artinya pengerusakan alam Raja Ampat benar-benar terjadi, hingga harus mencabut izin 4 perusahaan tambang. Pertanyaannya, mosok hanya begitu sikap pemerintah? Bahkan masih dibiarkan 1 usaha tambang untuk mengeruk alam di Papua Barat Daya itu. Boyo seharusnya dicabut semuanya. Bagaimana selengkapnya? Silakan tonton di sini sampai selesai agar tidak gagal paham. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu update dengan video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat arah baru, bertemu kembali dengan saya di channel ini. Akhirnya pemerintah resmi mencabut 4 dari 5 izin usaha penambangan atau IUP di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Kecuali IUP PT GAK Nikel yang masih diizinkan untuk beroperasi menambang di Papua Raja Ampat, meskipun banyak dikritik. 4 perusahaan itu selama ini melakukan penambangan di Pulau GAK Kabupaten Raja Ampat yang disinyalir melanggar aturan dan merusak lingkungan. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto bersama para menteri terkait menggelar rapat terbatas di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Senin 9 Juni 2025. Atas petunjuk Presiden itu memutuskan bahwa pemerintah mencabut izin penambangan di Raja Ampat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah memutuskan mencabut izin usaha pertambangan atau IUP 4 dari 5 perusahaan yang beroperasi di Raja Ampat. Mereka yang dicabut izinnya adalah PT Anugrah Surya Pratama atau ASP, PT Mulia Raimon Perkara atau MRP, PT Kawai Sejahtera Mining atau KSM, dan PT Nurham. Sementara PT GAK Nikel tetap diizinkan beroperasi karena menurut Bahlil, berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, perusahaan itu telah mematuhi aturan lingkungan hidup dan tata kelola limbah yang baik sesuai analisis. Pernyataan senada sebelumnya juga diucapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nur Rafiq mengklaim kegiatan tambang nikel oleh perusahaan PT GAK Nikel memenuhi kaidah lingkungan. Bahlil juga mengatakan alasan kontrak karya PT GAK Nikel tidak dicabut izinnya karena lokasinya jauh dari geopark. Menurutnya, lokasi tambang berada di Pulau GAK sekitar 30 hingga 40 km dari Pulau Piai Nemo yang dikenal sebagai destinasi wisata utama di Raja Ampat. Kendati PT GAK Nikel tidak dicabut izinnya, Bahlil mengatakan pemerintah akan terus mengawasi secara ketat operasinya. Namun anehnya, Bahlil bungkam alias enggan berkomentar ketika dikonfirmasi pertambangan di pulau kecil melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, di mana Blade ini dengan gamblang mendefinisikan bahwa pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km persegi beserta kesatuan ekosistemnya. Sementara Pulau GAK, salah satu dari gugus Pulau Raja Ampat yang ditambang, memiliki luas 6.000 hektar yang setara 60 km persegi. Pasal 23 ayat 2 Blade ini menyatakan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik dan peternakan,
dan pertahanan dan keamanan negara. Adapun di luar tujuan tersebut, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, memperhatikan kemampuan dan kelestarian, sistem tata air setempat, dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Dari kejadian ini, lantas siapa yang harus bertanggung jawab? Dan bagaimana seharusnya sikap pemerintah? Kelestarian destinasi wisata Raja Ampat terancam dengan keberadaan pertambangan nikel. Kekhawatiran ini terbukti dengan ditemukannya pelanggaran di sejumlah penambangan. Mengacu pada data Kementerian ISDM, terdapat 5 perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat tersebut, yakni PT Gap Nikel, PT Anugrah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkara, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Nurham. Adapun PT Gap Nikel dan PT Anugrah Surya Pratama mendapat izin dari pemerintah pusat, sementara sisanya yang 3 mengantongi izin dari pemerintah daerah. Adapun terkait sikap pemerintah, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Zenzi Suhadi mengatakan, selain pemerintah mencabut 4 izin usaha pertambangan atau IUP nikel di Kabupaten Raja Ampat, Zenzi meminta pemerintah mencabut IUP PT Gap Nikel juga. Menurutnya, operasi perusahaan anak usaha PT Antam Tbk itu memiliki potensi daya rusak yang besar terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah agar tidak tebang pilih, jangan karena perusahaan milik negara kemudian tidak dihentikan, padahal sama-sama memiliki daya rusak. Di sisi lain, menurut pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada atau UGM, Fahmi Radi, memperkirakan kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya itu secara nominal melebihi dampak kasus PT Timah Tbk yang sebesar 300 triliun rupiah. Fahmi berpendapat kerusakan ekosistem imbas aktivitas pertambangan itu jauh lebih besar nilainya dibanding keuntungan ekonomi yang dikantongi negara dari kegiatan jumlah perusahaan tambang beroperasi di Raja Ampat itu. Senada anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKB, Daniel Johan, mengingatkan bahwa Raja Ampat merupakan tempat wisata terbaik di dunia yang harus dijaga dan dipelihara kelestariannya. Karena menurutnya, kerusakan lingkungan yang terjadi di Raja Ampat tidak mampu digantikan dengan uang. Maka dari itu, Johan meminta pemerintah agar tegas terhadap aktivitas penambangan seperti Raja Ampat itu. Jadi, sahabat arah baru, dari polemik pertambangan nikel ini yang telah terbukti melukai bumi dan merusak keindahan Pulau Raja Ampat ini, apakah sudah dianggap selesai dengan dicabutnya 4 izin usaha pertambangan dan 1 perusahaan tetap diizinkan beroperasi mengeruk kekayaan tanah Papua itu? Lantas bagaimana menurut pendapat sahabat arah baru dengan kabar ini? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.